Oke, selamat malam. Ini sudah pukul 9 lebih 19 menit ya. Tepatnya tanggal 22 Agustus 2024. Oke. Em, Tadinya saya tidak akan membuat video ini ya. Tapi karena memang lagi gabut ya. Terus kepikiran kalau kalian para sutradara sedang ada project untuk membuat naskah dan shortlist ya. Nah, jadi begini anak-anakku sekalian ya. Dalam era saat ini ya, dalam masanya kehidupan kalian di 2024 ini sebenarnya tidak sulit sebenarnya mencari inspirasi. Kenapa? Karena kita punya internet. Dan saya juga pernah menyinggung bahwa untuk mencari inspirasi kalian banyak sekali cara. Salah satunya adalah dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI ya, atau artificial intelligence. Dan bagi generasi kalian, generasi Z, itu sudah harus wajib tahu ya, sudah harus bisa paham, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai belum pernah pakai. Dan bagi kalian yang pernah pakai atau sering memakai, nah itu bisa dimanfaatkan ke dalam hal-hal yang baik juga, mungkin hal-hal yang tidak baik juga bisa ya pakai cara-cara, tapi ya janganlah ya. Nah, malam ini ya saya akan coba, ini bagi kalian yang belum mencoba ya, untuk bisa kita curhat-curhatan malam kan, enaknya curhat-curhatan ya. Nah, ini kita curhat-curhatannya dengan mesin, yaitu dengan AI. Kali ini kita akan menggunakan AI, salah satu AI yang populer yaitu ChatGPT ya. Ini free ya, kalian bebas menggunakannya dengan keterbatasan tertentu. Kalau yang versi gratis itu ada limitnya sebenarnya, tapi kita akan cobalah. Nah, kali ini kita akan curhat dengan AI-nya itu dengan tema membuat shortlist ya, karena kalian kan rata-rata sudah jadi ya ceritanya. Dan mungkin ada tambahannya juga bagi kalian yang mentok bikin ceritanya itu gampang, tinggal curhat aja ke AI gitu ya, dengan tidak menghilangkan originalitas dari pemikiran kalian. Jadi tetap ya, walaupun dibantu sama mesin, dibantu sama AI, tapi AI itu biasanya seleranya bisa jadi terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan harapan kita dan kondisi kita ya gitu. Jadi tetap harus kita kasih tahu AI-nya ya. Jadi AI itu ya semacam asisten lah buat kita, biar kita nggak pusing-pusing amat ya, berpikir sendirian gitu. Kalau nanya teman kan, teman juga pusing kan. Nanya guru, gurunya nggak akan ngasih tahu ya, supaya kalian berpikir gitu. Kayak kita gaskan. Caranya adalah ya kalian buka Google Chrome atau apapun, dan harus ada internet ya. Wajib ada internet. Kita ketikkan di sini chat.openai.com. Nah, seperti itu. Bagi yang sering pakai pasti sudah tahu lah. Terus selanjutnya kita login. Klik login ya. Lalu kalian gunakan continue with Google ini. Klik. Lalu masukkan email kalian. Kalau saya di sini gunakan email yang sekolah saja. Nah,
udah masuk. Oke, saya geser dulu ini ya, sinilah. Oke, nah ini saya sudah pernah nanya-nanya ya tentang persiapan lomba film, diskusi produksi film, bahkan nanya pentingnya bergabung pramuka. Nanya di sini apa sih pentingnya bergabung pramuka, bisa dijadikan bahan curhat ya ChatGPT itu. Ya kita curhat lagi yang baru caranya ya, kalau ingin membuka curhatan kita klik ke ChatGPT ini ya supaya baru lagi ya. Nah ini curhatan-curhatan yang lama, ini ibaratnya ini mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4 gitu. Jadi kita bisa membuka obrolan lama gitu ya sama mesin-mesin itu. Mereka masih ingat gitu ya karena ada di database. Oke, kita klik ChatGPT lalu klik di sini. Selamat malam misalkan ya. Dan kalian kalau saya sarankan sih pakai laptop ya atau pakai PC. Jangan menggunakan HP lah. Pusing kalau menggunakan HP itu, apalagi kalau kerja ya. Kerjain yang berhubungan dengan tulisan-tulisan itu pusing kalau menggunakan HP. Nah ini dia udah nyapa, kita kayak curhat aja gitu. Aku lagi pusing nih, ada tugas dari sekolah bikin shortlist film yang naskahnya udah aku bikin gitu. Curhat aja kayak biasa ya, dia nanti balas. Jangan khawatir, kita atasi bersama. Nah jadi gini ya, aku tuh udah bikin plot ceritanya dari awal sampai akhir, dan juga udah bikin naskahnya. Jumlah scene yang aku buat ada 12 scene. Itu aja dulu, dikit-dikit ya. Kita lihat responnya kayak gimana. Bagus katanya, kamu sudah punya pondasi yang kuat. Oh gitu. Tuh, bahkan si AI-nya itu udah tahu dia di shortlist itu ada apa aja. Short numbernya, deskripsinya, ini kan yang kita tuliskan di Excel itu kan. Dia udah tahu duluan ya. Oke. Tapi kan kita ada perbedaan ini ya, nggak kayak gini kan. Kita buka dulu lah Excel kita ya. Excel contoh shortlist. Nah saya udah punya shortlist yang film saya ini ya. Waduh, kok gak bisa dibuka ini? Kenapa ya? Because the formalization is valid, verify. Wah, gawat ini. Nah ini ya, totalnya ada 17 shortlist ini, dan kita punya ini nih, kita punya aturan masing-masing ya. Kita curhatin lagi sama si AI nya. Aku punya format shortlist sendiri nih, enter ya. Nah kalau mau enter kayak gini pakai shift ya, shift ditekan lalu enter gitu. Kalau nggak di shift itu nanti malah dikirim gitu ya tulisannya. Satu titik, formatnya adalah yang pertama berarti scene ya, atau nomor dulu lah, nomor scene, terus shot, tipe shot, subjek, lensa, angle, description, movement. Nah gitu, aku punya aturan ini, jadi kita curhatin sama dia.
format yang kamu sudah sangat terstruktur lengkap, kita bisa mulai shortlist. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah punya naskahnya ya. Udah punya naskahnya, tinggal kalian copy aja. Ya, contohnya saya punya naskah nih. Naskahnya itu, nah ini naskahnya. Nah, contohnya saya buat ini naskahnya, judulnya Dia Pahlawanku. Nah, saya punya naskah ini. Kita copy paste aja sini, lalu copy itu kita paste di sini. Bilang dulu di sini ya, aku punya naskah di scene ke-1, yaitu titik 2, enter ke bawah pakai shift ya, jangan lupa shift enter, lalu kalian Ctrl V atau klik kanan di sini paste gitu. Nah, kayak gini ceritanya, kalian ceritain aku punya naskah scene 1 yaitu bla 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 bla, lalu enter gitu. Nanti dia bikinin tuh shortlistnya. Nah, shortlistnya kan dibikinin sama dia. Oke, kita stop dulu ya. Nah, caranya memberhentikan jawaban dia tuh caranya di sini, di stop dulu, stop. Oke, kenapa harus di stop? Karena ini tidak sesuai kriteria saya. Saya ingin bentuknya jangan kayak gini dong. Nanti kan kalau kayak gini ribet nanti kan copy paste-nya. Saya ingin bentuknya tabel. Jadi saya stop dulu, lalu tulis di sini. Oke, shortlistnya ditulis dengan bentuk tabel ya, biar aku gampang kopinya itu. Nah, bentuklah tabel dia. Enak banget kan? Oke, tapi ini belum tentu benar ya, belum tentu benar dan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Tapi segini juga udah wah luar biasa ya, kita dibantu banget sama AI-nya. Kita lihat di sini ada, dia menganalisis ada 5 shot ya, dari hanya satu scene saja. Nah, di sini kan saya lihat tuh ada, jadi saya pengen ada suara bel sekolah bermuji bla 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 bla, dan ada VO dari Pak Gandhi, hari ini aku berharap bisa menyampaikan suatu bla bla bla. Kita cek apakah sesuai dengan keinginan saya nanti visualisasinya atau tidak. Scene-nya lapangan sekolah. Nah, ini salah ya, harusnya ini kan scene nomornya berapa, scene 1 harusnya ini, scene 1, tapi nggak apa-apa lah, nanti tinggal diedit. Shotnya wide shot, medium shot. Nah, ini salah semua ini. Shotnya harusnya kan kita pengennya tuh kayak gini ya, shot 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dia malah nulisnya kayak gini, tipe shotnya kayak gini. Oke, nah kalau misalkan kayak gini, ternyata kan jawaban dia itu ada yang salah. Kalau kita lihat subjeknya udah bener ya, subjeknya udah bener, ini salah, ini salah, ini salah. Subjek udah bener, lensanya bener, angle-nya udah bener, deskripsinya udah bener banget ya, movementnya udah bener, cuman scene, shot sama tipe shot yang salah. Oke, kita cek, kita kasih tahu sama dia untuk kolom ini ada kesalahan satu, apa tadi, satu scene harusnya diisi cukup dengan angka, karena ini maksudnya nomor scene-nya. 2, shot harusnya diisi dengan angka, yaitu shot keberapa pada scene yang sama. Nah, 3, tipe shot harusnya diisi dengan jenis shot, misal isinya
close up, medium, close up, DLL gitu. Kita cek ya, kita enter. Jadi ibaratnya kita kasih tahu ke dia kalau jawabannya itu salah gitu, bukan gitu maksudnya gitu. Kita cek gimana jawabannya. Nah, sekarang udah betul jawabannya ya. Sin 111 123. Nah, ini sakti banget kan. Cuman disuruh-suruh aja udah jadi kayak gini. Oke. Kita cek lapangan sekolah. Oke, wajah beberapa siswa. Bagus banget ya. Jadi saya tuh pengen di scene pertama ini memperlihatkan kondisi di lapangan upacara pada saat mau melaksanakan upacara gitu. Apa aja yang dilihat. Ternyata si AI ini nyuruh buat shot pertama memperlihatkan lapangan sekolah dengan siswa berbaris. Mantap. Wajah beberapa siswa yang tampak serius. Mantap. Wajah Pak Gandhi saat berjalan menuju podium. Mantap. Pak Gandhi mengecek mikrofon dengan telunjuknya. Mantap. Pak Gandhi berdiri di podium siap memulai amanah. Nah, udah mantap ini ya. Seperti itu. Kalau misalkan ini kurang sesuai dengan kriteria kalian, ternyata ada yang kelewat, kalian tambahin lagi. Ini nggak masuk atau kalau kalian. Atau misalkan jumlah shotnya terlalu banyak. Itu bisa loh, misalkan aku kira jumlah shotnya terlalu banyak, aku pengen cukup 3 shot aja gitu. Dia akan menangkap esensi dari scene itu katanya gitu. Cukup 3 aja kayaknya, cukup katanya gitu. Lapangan sekolah, bel berbunyi, Pak Gandhi berjalan menuju podium, Pak Gandhi siap memulai amanat. Sudah seperti itu. Jadi tergantung keinginan kita kayak gimana. Nah, ini kan berbentuk tabel. Kalau kalian udah punya Excel kayak gini ya, udah punya Excel kayak gini, itu tinggal copy paste aja. Nah, kayak gini, copy, drag sampai bawah, di drag ya atau di blok, klik kanan copy, lalu kalian pastekan ke sini, Ctrl V. Tuh, jadikan langsung ya jadi tabel. Enak loh, ini tinggal ngubah-ngubah aja ukurannya ya. Nah, gitu. Kayak gitu aja. Gitu. Kita cek lagi ya. Nah, kita akan coba nyuruh dia buat nambahin 1 shot dimana kita akan menggunakan drone, karena kita punya drone kan di sekolah. Kita cobalah ya, karena aku punya drone di sekolah. Gimana kalau nambah 1 shot lagi yang menggunakan drone. Nah, gitu. Nyuruh-nyuruh aja pokoknya. Jadi curhat aja, kalau salah ya bilang salah. Jadi kemampuan yang kalian harus punya di sini adalah berkomunikasi gitu ya, dengan bahasa yang gampang dimengerti gitu. Ya kayak kalian curhat aja gitu. Tuh, nambah lagi yaitu pemandangan dari udara. Tuh, menunjukkan keseluruhan lapangan sedang berbaris rapi. Tuh, jadi sekarang jumlah shotnya ada 4 gitu. Kalau kata kamu teh gitu ya, kayaknya ini harus lebih dramatis lagi deh. Ini yang shot keempat ini, scene ke-1 shot keempat ini kurang dramatis kalau menurut kamu ya. Misalkan ternyata Pak Gandhi itu kebiasaannya kalau naik podium itu dia suka langsung mengambil alih pasukan misalkan gitu. Aku pengen di scene 1 shot 4 itu lebih menunjukkan bahwa Pak Gandhi
adalah sosok yang galak dan suka mengambil alih barisan upacara gitu. Kita cek ya, apa dia benar-benar merubah. Di shot keempat kayaknya sih iya dirubah ya, masa enggak. Ini nambah ya. Jadi kalau yang tadi itu close up, karena kita tambahkan karakter Pagandinya yang galak, jadi sisi shot listnya juga berubah jadi low angle, jadi ditatapnya itu dari bawah ya, dan di close up lagi itu low angle close up, ininya low angle itu. Yang awalnya itu eye level ya, sekarang jadi low angle, jadi kelihatan kalau dilihat dari bawah itu kan kayak yang galak berkuasa gitu ya. Dan dituliskan ini tampak wajah serius, sedikit muram, memberi kesan dominan saat dia memeriksa barisan. Cuman kalau movementnya sih nggak ada ya, statis. Seperti itulah ya cara menggunakan AI untuk menjadi bahan curhat ya. Jadi bahan curhat, saya sering menggunakan AI untuk cari inspirasi, kayak bikin karya gitu ya, bikin karya sekarang aja sih, kalau dulu enggak ya, kalau belum ada AI. Nah, termasuk kalian ini yang mentok soal cerita di naskah itu bisa dicurhatin di sini. Contohnya misalkan kalian ingin ada plot twist ya, plot twist cerita itu bisa di sini. Contohnya saya punya ceritanya. Oke, sekarang aku pengen kamu kasih aku masukan tentang cerita yang aku buat. Tentu katanya gitu ya. Ini ceritanya. Nah, gitu ya. Jadi kasih sinopsis aja ya. Misalkan seorang tukang ojek yang gini, berarti kita kasih aja premisnya ya, kita kasih premis aja, ini premisnya. Nah gitu ya, premisnya tukang ojek yang mencari penghasilan di kota besar ya, supaya menjadi kaya, namun ibunya sakit keras dan rumah dia dengan orang tuanya berjauhan, bahkan berbeda pulau gitu. Kayak gini, lalu kalian enter ke bawah pakai shift ya, kalian suruh lagi sama dia sini, buatkan plot cerita yang sederhana ya, dengan menggunakan penomoran titik. Aku pengen ceritanya ada plot twistnya dan berakhir bahagia, misalkan gitu ya. Oke, kita cek. Aduh, durasinya lupa ya. Ini kalau nggak dikasih tahu durasinya dia bakal kelamaan ini. Nah, dia cuman ngasih tahu satu, tukang ojek bernama Arman tinggal di kota besar.
bla bla bla, awal konflik, usaha kesulitan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan scene plot kita ya. Scene plot itu kan pakai 8 sequence ya. Dia tuh nggak tahu 8 sequence itu kayak gimana. Nah, kita kasih tahu gitu ya. Oh iya, aku mau kasih tahu jenis plot cerita yang aku pakai. Aku pakai plot cerita 8 sequence, yaitu satu ya. Tulis di sini, nggak apa-apa kalian capek ngetik juga daripada dia nggak tahu kan. Sequence pertama, sequence 1 adalah introduce and inciting incident. Sequence 2 adalah doubt and decision. Sequence ketiga adalah apa ya? Sequence itu apa tuh, lupa lagi tuh. Sequence ketiga itu kalau nggak salah journey begin ya. Terus yang ini sequence keempat false victory atau kemenangan palsu ya. Sequence kelima big problem. Sequence keenam itu adalah rock bottom. 7 sequence 7 final battle. 8 sequence 8 adalah apa namanya, ending lah bilangnya, apa ya, lupa lagi ya, ending lah bilangnya. Nanti kita cek lagi lah, intinya ending kan sequence ke-8 itu, atau resolution lah, resolution. Nah gitu, kalian kasih tahu di sini ya, di bawah juga kalian kasih tahu durasi film yang aku butuhin cuman 10 menitan gitu. Terus aku nggak perlu semua sequence dipakai, tergantung ceritanya seru atau tidak. Aku pengen ceritanya dramatis namun memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Itu panjang kan curhatnya. Semakin banyak yang kalian ceritain semakin bagus gitu ya. Dia kasih tahu tuh ya, Arman menerima kabar kondisi ibu semakin memburuk. Adopt decisionnya, Arman mulai ngerasa ragu apakah Arman memutuskan mengambil kerja tambahan. Nah kan, kita lihat nih journey bikinnya gimana ya, saya juga penasaran ini. Arman berusaha kerja lembur. Wah dia ya. Arman berhasil mengumpulkan sejumlah uang dan merasa optimis bahwa bisa menyelamatkan dia. Arman mengetahui bahwa ibunya tidak benar-benar sakit seperti yang dia. Ibunya memasukkan kondisinya untuk mendorong Arman. Wah sadis amat nih ibunya ya. Jadi dibohongin sama ibunya dia. Arman merasa hancur dan putus. Ia berasa seluruh sudah sia-sia meragukan hubungan ibu. Arman memutuskan kembali ke kampung dengan sisa uang yang ada. Dia menghadapi ibunya, perasaan mereka berdua berdebat, tapi akhirnya mereka berbicara dengan jujur. Arman dan ibunya memberi hubungan mereka. Jadi permasalahannya cuma di ini ya, cuma dibohongi aja dia. Dibohongi sama ibunya.
Tapi kayaknya sih ini seru juga sih ya kalau jadi film. Tapi kalau menurut saya sih ini kurang ini ya, kurang kena gitu. Cuman dibohongi sama ibunya itu kurang lah. Tapi ini boleh jadi pilihan kalian ya. Kalau kalian merasa ini ceritanya kurang ngena, kasih suruh aja dia bikin lagi cerita yang lain gitu. Jadi tolong dirubah di big problemnya, atau dirubah di ya dirubah di big problemnya, jangan dibohongi sama ibunya gitu. Nanti ke bawahnya pasti dia robah gitu ya. Ini kan udah solusi banget ya buat kalian yang sutradara ini. Daripada kalian dari 0 sampai 100 dibuat sendiri kan sah-sah saja kalau menurut saya buat dibantu dengan ChatGPT itu. Karena ya lambat laun pasti kalian juga butuh ini gitu. Mau nanti kalian udah kerja atau kuliah juga pasti akan menggunakan ini sekali-kali ya. Ya, tapi tetap yang namanya selera kan berbeda. Selera ke saya, selera kalian, dan selera AI itu berbeda. Tapi minimal kalian bisa mengetahui dan mendapatkan inspirasi cerita gitu dari AI, bahwa ceritanya kayak gini. Kalian bisa ngobrol lagi sama AI-nya ya. Mau digimanain, di otak-atik lagi ceritanya. Misalkan saya pengen ini kurang dramatis, misalkan tulis aja sama AI-nya kurang dramatis atau kurang gimana gitu ya. Kalian kalau misalkan kalian ada kebingungan, duh gimana ya cara bikin ininya, shortlistnya ini, nanti kan kalian bikin shortlistnya ini, bikin shortlistnya gitu ya. Bikin naskahnya juga kalian bisa kok dibantu sama AI juga. Tapi ya pilih-pilih juga. Kalau AI-nya maksa-maksa bikin cerita yang aneh-aneh, terus nanti malah bikin kita jadi kebingungan saat syutingnya, lebih baik ya jangan diikuti. Kalian kasih tahu lagi kayaknya terlalu muluk-muluk misalkan ya, terlalu susah nanti syutingnya. Cari cara yang lebih sederhana misalkan gitu. Cari cerita yang pelaksanaan syutingnya lebih sederhana gitu. Bisa kok, gampang gitu ya. Jadi intinya harapan saya kalian enggak bener-bener sendirian dalam berkarya gitu. Minimal kalian ditemani oleh mesin ini ya. Sebuah mesin yang bisa kalian pakai untuk membantu menambahkan inspirasi dari kreativitas kalian. Udah pada bagus banget tuh, saya udah baca kemarin ya. Naskah-naskah kalian itu ceritanya itu yang bener-bener original dari pikiran kalian, itu udah luar biasa bagus. Nah tinggal dipoles-poles lagi sama AI gitu. Kalian insya Allah hasilnya akan lebih mantap lagi gitu, ceritanya lebih matang lagi. Seperti itu gitu ya. Oke, udah jam 10 malam. Nanti saya akan share video ini pakai YouTube ya. Mudah-mudahan kalian bisa tonton, dan harus tonton ini ya. Share sama saudara-saudara yang lainnya. Oke, sip. Makasih. Selamat malam.